Sebelum mempelajari klasifikasi, kita perlu mengenal siapa Bapak klasifikasi. Bapak klasifikasi kita kenal yaitu Carolus Linnaeus. Beliau adalah pelopor taksonomi, itu adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi dan sistem binomial nomenklatur. Nah, apa itu klasifikasi? Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup. Tujuannya untuk memudahkan mempelajari dan mengenal makhluk hidup. Sedangkan ilmu yang mempelajari klasifikasi disebut dengan taksonomi. Tingkatan klasifikasi makhluk hidup dinamakan tingkatan takson. Adapun tingkatan takson baik hewan maupun tumbuhan adalah sebagai berikut. Hewan dari kingdom itulah kerajaan, filum, kelas, ordo adalah bangsa, familia adalah suku, genus adalah marga, dan spesies adalah jenis. Sedangkan tingkatan takson pada tumbuhan hampir sama dengan hewan, yaitu dimulai dari kingdom atau kerajaan. Namun yang kedua tingkatannya berbeda ya. Untuk tumbuhan, filum diganti menjadi divisio atau divisi, kelas, ordo atau bangsa, familia atau suku, genus atau marga, dan spesies atau jenis. Ingat di sini perbedaannya pada tingkat kedua. Hewan itu adalah filum, sedangkan tumbuhan adalah divisi atau divisio. Jadi kalau Miss kasih cara cepat untuk mengingat, ini khusus untuk takson tumbuhan ya. King Diva, cari orang paling ganteng sedunia. Kingdom, divisio, klasis, ordo, familia, genus, dan spesies, di mana tingkatannya semakin ke bawah anggota semakin sedikit, namun persamaan cirinya semakin banyak. Nah, sekarang Miss kasih contoh tingkatan klasifikasi pada hewan, yaitu pada kucing ya. Berasal dari kingdom atau kerajaan Animalia atau hewan, filumnya Chordata bertulang belakang, kelasnya Mammalia karena hewan menyusui, ordo atau bangsa dari Carnivora karena pemakan ini ya daging ya, familinya Felidinae. Sedangkan contoh tumbuhan di sini Miss ambil contoh pada pohon pisang. Dia berasal dari kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta atau tumbuhan berpembuluh, superdivisi Spermatophyta tumbuhan berbiji, divisinya Magnoliophyta tumbuhan berbunga, dengan kelas Liliopsida tumbuhan berkeping satu atau monokotil, dengan ordo atau bangsa Simiberales, bangsa jahe-jahean, famili atau Musaceae itu adalah suku pisang-pisangan dengan genus atau marga Musa, dan spesiesnya Musa paradisiaca. Sekarang Miss akan jelaskan tentang tata nama ganda atau kita kenal dengan binomial nomenklatur. Merupakan cara pemberian nama untuk makhluk hidup. Ketentuannya sebagai berikut ya. Yang pertama, terdiri dari dua suku kata dengan bahasa Latin. Contohnya di sini kacang polong ya, atau kacang ercis dengan nama ilmiah Pisum sativum. Terdiri dari dua suku kata, pisum dan sativum. Yang kedua, kata pertama ditulis dengan awalan huruf kapital. Bisa dilihat di sini pisum kata pertama ditulis dengan huruf kapital, P-nya gede. Sedangkan kata kedua ditulis dengan awalan huruf kecil, sativum diawali dengan huruf kecil. Kata pertama menunjukkan genus atau marga, sedangkan kata kedua menunjukkan spesies. Berarti di sini pisum menunjukkan genus atau marganya dan spesiesnya itu ditunjukkan oleh sativum. Dan terakhir, kedua kata dicetak miring atau diberi garis bawah terpisah.
Garis bawah digunakan jika ditulis manual, jadi ingat garis bawahnya harus terpisah ya, dan ditulis miring jika digunakan dalam pengetikan. Nama penemu dapat ditulis di belakang nama spesies. Contohnya Pisum sativum L. Ada kata L di sana, berarti yang menemukan adalah Bapak Carolus Linnaeus. Jadi L merupakan singkatan nama penemunya. Berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang sistem klasifikasi 5 kingdom. Di mana kingdom pertama itu berasal dari kingdom Monera. Bakteria itu ada Eubacteria yang sudah modern dan Archaebacteria yang masih primitif. Yang kedua kingdom Protista. Ini Protista mirip jamur, ada protozoa seperti amuba, paramecium, ganggang atau alga. Yang ketiga kingdom Fungi. Dari jamur ya, Zygomicota itu nama jamur, Ascomycota, Basidiomycota, Deuteromycota. Jamur yang di samping termasuk Basidiomycota ya. Sedangkan kingdom yang keempat ada Plantae, dunia tumbuhan, ada Biophyta, lumut, Pteridophyta, paku-pakuan, dan Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Sedangkan terakhir ada kingdom Animalia, itu ada Porifera seperti spons, Coelenterata, ubur-ubur, Platyhelminthes itu adalah cicing pipih, Annelida cacing tanah, Mollusca itu seperti siput, cumi-cumi, kerang. Kalau Arthropoda itu hewan berbuku-buku seperti serangga, insekta, udang, kepiting. Sedangkan Echinodermata hewan berkulit duri, biasanya hidup di laut ya, seperti bintang laut, teripang, lilia laut, landak laut. Nah, sebelum adanya klasifikasi 5 kingdom, ternyata perkembangannya dari awal sebelum akhirnya menjadi 5 kingdom itu ada 2 dulu ya. Ada 3, 4 sampai yang ter-up to date yang modern saat ini kita klasifikasinya ada 5. Kita pelajari dari sistem 2 kingdom dulu ya. Jadi sistem 2 kingdom ini dibagi menjadi 2 kerajaan. Hanya ada kingdom Plantae atau dunia tumbuhan dan kingdom Animalia, dunia hewan. Di mana kingdom Plantae ciri-cirinya memiliki dinding sel, berklorofil, dan mampu berfotosintesis. Sedangkan kingdom Animalia, dunia hewan dengan ciri-ciri tidak memiliki dinding sel, tidak berklorofil, dan mampu bergerak bebas. Kemudian pembagian sistem berikutnya itu ada sistem 3 kingdom. Jadi ini dibagi tentunya menjadi 3 kerajaan dikemukakan oleh Ernest Haeckel. Dibagi menjadi 3 kerajaan atau kingdom. Jadi kingdom yang pertama itu adalah kingdom Protista. Jadi kingdom Protista ini hewan tingkat rendah ya, uniseluler baik itu multiseluler seperti amuba dan paramecium. Kingdom Plantae itu dunia tumbuhan dengan ciri-ciri seperti tadi autotrof mampu berfotosintesis dan multiseluler. Sedangkan kingdom Animalia itu dengan ciri-ciri dia heterotrof, tidak mampu membuat makanan sendiri dan multiseluler. Perkembangan lebih lanjut dari 3 kingdom kemudian beralih ke sistem 4 kingdom. Ini dikemukakan oleh Herbert Copeland. Jadi dibagi menjadi 4 kingdom atau kerajaan. Di antaranya yaitu kingdom Monera. Ini adalah kelompok bakteri ya. Dia memiliki inti tanpa membran atau prokaryotik. Yang kedua kingdom Protista, uniseluler maupun multiseluler, contohnya amuba dan paramecium. Kingdom Plantae dunia tumbuhan dengan ciri-ciri sama seperti tadi. Jadi terdiri dari jamur, lumut, paku, dan tumbuhan berbiji. Kingdom Animalia dunia hewan yang terdiri dari semua hewan baik itu dari protozoa maupun chordata. Sistem berikutnya sudah meningkat ya. Jadi sistemnya 5 kingdom dikemukakan oleh Robert H. Whittaker.
Jadi ini sudah dibagi menjadi 5 kerajaan yang seperti tadi Miss jelaskan di awal. Ada Kingdom Monera, ini bakteri ya, dengan ciri-ciri prokaryotik baik Eubacteria maupun Archaebacteria. Yang kedua itu ada Kingdom Protista, contohnya amuba dan paramecium dengan ciri-ciri uniseluler maupun multiseluler dan sudah memiliki membran inti, kita sebut dengan eukariotik. Kingdom Fungi, ini jamur, dia eukariotik, heterotrof, tidak berklorofil dan dinding selnya tersusun dari zat kitin. Kingdom Plantae, dunia tumbuhan, dia uniseluler maupun multiseluler, sudah memiliki membran inti atau eukariotik, dan autotrof itu harusnya ya, bukan heterotrof karena Plantae bisa mampu membuat makanan sendiri. Sedangkan kingdom terakhir adalah kingdom Animalia dengan ciri-ciri multiseluler, heterotrof, dan eukariotik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kunci determinasi atau kunci dikotom. Adalah keterangan-keterangan yang disusun untuk menentukan kelompok-kelompok suatu makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Tujuannya adalah untuk mempermudah identifikasi dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Kunci determinasi dengan sistem dikotom dituliskan dalam 2 kelompok berdasarkan ciri-ciri yang berlawanan dari makhluk hidup yang diamati. Jadi di sini kalian akan dikasih 2 pernyataan yang berlawanan ya dalam kunci determinasi. Jadi ini yang dimaksud dengan sistem dikotom ya, dituliskan dengan 2 kelompok dengan ciri-ciri yang berlawanan. Perhatikan kunci determinasi berikut. Ada berspora dan tidak berspora, berbiji tidak berbiji, berbiji tertutup dan berbiji terbuka, biji berkeping 2 dikotil atau biji berkeping 1 monokotil. Sekarang kalian disuruh menentukan kunci determinasi untuk tanaman kedelai. Jadi yang pertama kalian harus tahu dulu kedelai, apakah dia berspora atau tidak berspora. Kedelai adalah jenis tumbuhan yang tidak berspora, jadi kita pilih nomor 1 itu adalah 1B. Karena kalian memilih 1B, jadi kalian harus lanjut ke nomor 2. Oke, untuk nomor 2, kedelai termasuk tumbuhan berbiji atau tidak berbiji? Pasti kita jawab yang berbiji ya. Jadi nomor 2 kita pilih 2A. Karena kita pilih 2A, jadi kita lanjut ke soal nomor 3. Apakah kedelai berbiji tertutup apa terbuka? Kita pilih tertutup ya, karena bijinya berada di dalam, jadi dibungkus oleh bakal buah. Kalau terbuka dia tidak dibungkus oleh bakal buah. Jadi kita pilih 3A. Kita masuk ke soal nomor 4. Biji berkeping 2 apa berkeping 1? Kedelai itu adalah dikotil, biji berkeping 2. Jadi otomatis kunci determinasi untuk kedelai adalah 1B, 2A, 3A, dan 4A. Tadi itu baru tumbuhan ya, sekarang kita ke hewan. Di sini disuruh kalian menentukan kunci determinasi yang tepat untuk udang. Jadi kalau udang kunci determinasinya 1A, karena dia hewan tidak memiliki tulang belakang. Jadi kita lompat ke soal nomor 2. Tubuh, kepala, dada menyatu. Kalau kalian bilang tubuhnya lunak, banyak mengandung lendir, kalian sudah temukan jawabannya bahwa dia adalah moluska. Udang tidak termasuk moluska ya. Jadi kita jawab 2A. Kita ke soal nomor 3. 3A mempunyai kaki 5 atau pada kepala terdapat 4 pasang kaki. Jadi kita pilih di sini yang 3A ya, karena udang memiliki 5 pasang kaki. Karena kita pilih nomor 3A, jadi kita lanjut ke soal nomor 4. Pada kepala terdapat 2 pasang antena, termasuk krustase, mempunyai sepasang mata besar dan beberapa mata kecil, arachnoida. Nah, di sini udang termasuk kelas krustase, sehingga kita jawab nomor 4 adalah 4A. Jadi kunci determinasi yang tepat untuk udang adalah 1A, 2A, 3A, dan 4A. Okay, that's about my class today with the topic of classification. So, see you next week. Keep your imagination and always try to make it come true. Bye-bye.